Tuh, airnya langsung surutnya sampai sejauh itu pemirsa tuh. Ada bekas hitamnya tuh. Sampai surutnya sejauh itu tuh. Ada di kisaran setengah meter surutnya ya. Sama Kang Isur, ayo Kang, ini penyumbatnya yang terakhir dikeruk sampai penuh, lihat airnya. Wow, ngalir terus banget no, pemirsa no. Lihat. Bertemu dia sama teman-temannya airnya pemirsa di sini tuh. Di depan dapur MBG bertemu dia dengan teman-temannya pemirsa. Lihat. Kali Apur ngalir sampai deras kayak gini pemirsa. Jarang-jarang lihat kali Apur ngalir sampai deras kayak gini. Ini bukan. Nah, pemirsa, ini ya kondisi jembatannya ya. Ternyata di sini dilewat memang gara-gara ada keberadaan tiang listrik ini pemirsa nih. Tuh, tiang listrik ini yang bikin kemarin akhirnya ini jembatannya dilewat nggak dibongkar ya. Jadi bingung ini mau dilebarinnya kayak gimana. Kalau kita lebarinnya sama kayak ini, listriknya adanya di tengah. Ngasih solusi gimana kayaknya orang PLN ini nanamnya di tengah kali, soalnya nanam tiang listriknya tuh. Ini itu kabel listrik, hati-hati itu ya. Di atas kudu hati-hati banget ini pemirsa. Aduh, tuh. Assalamualaikum pemirsa Kang Cipta Kasih Channel. Bertemu lagi dengan saya Kang Cipta Kasih dalam update kegiatan normalisasi yang ada di Kali Apur ya. Pada hari ini di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026, saya ingin mengupdate kegiatan lanjutan normalisasi Kali Apur yang sedang di finishing teman-teman. Di finishing ini masih membersihin atau ngelebarin beberapa area yang masih dangkal, yang masih sempit, yang kelewat kemarin-kemarinnya. Sekarang bekonya sekalian jalan balik ke sono, sekalian finishing kali-kali Apur yang masih istilahnya masih kurang maksimal gitu ya. Dan kayaknya di depan dapur MBG itu juga kayak ada yang masih sempit. Apakah nanti akan coba dilebarin lagi atau enggak, kita lihat aja ya bersama-sama pemirsa ya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu nanti seperti apa aja kegiatan pada hari ini, ikutin aja terus video saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberi hiburan bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Dan ini udah ada yang lagi ngebangun jembatan lagi tuh, material juga ya. Cuma sekarang bedanya jembatannya udah lebih lebar dan juga tinggi dibanding jembatan-jembatan sebelumnya. Nah, jembatan-jembatan yang baru dibikin ini udah lebih memenuhi standar. Wah, bener tuh pemirsa, itu di depan area dapur MBG bisa kalian lihat posisi kalinya tuh ya. Itu posisi kalinya kayak gimana tuh, bisa kalian lihat tuh. Masih ada itu area yang dulu bekas tempat parkir si Gatot Kaca juga ini, area ini nih tuh. Dulu karena masih sering dipakai buat bolak-balik buat parkir ya, ditambah betonnya agak kelihatannya agak keras gitu atau gimana, jadinya dilewat pemirsa tuh. Nah, dibongkar pemirsa, ini dia. Wah, di depan juga udah ada yang ditutup lagi loh. Bukan main, itu di depan udah ditutup lagi tuh kalinya tuh. Wah, si abang gak sabaran banget rumahnya tuh. Nah, ini ya area jembatan. Kita masuk terus. Berputar-putar dulu si Gatot Kaca nyari posisi. Nah, pemirsa, ini ya kondisi jembatannya ya. Ternyata di sini dilewat memang gara-gara ada keberadaan tiang listrik ini pemirsa nih. Tuh, tiang listrik ini yang bikin kemarin akhirnya ini jembatannya dilewat nggak dibongkar ya. Jadi bingung ini mau dilebarinnya kayak gimana. Kalau kita lebarinnya sama kayak ini, listriknya adanya di tengah-tengah. Kalau misalkan kita ngambilnya lebarinnya ke sono, itu belum tahu ini sama yang punya lahan bakal dikasih apa enggaknya ya. Tuh, ini ada di depan dapur MBG, makan bergizi, bukannya Mas Bahlil Ganteng ya, beda ya. Wah, ini makanya nih lagi coba diskusi ini gimana nih masalahnya di sini mah tiang listrik. Wah, sedangkan kabelnya tuh ada trafonya juga, ngeri juga, ekstrim pemirsa. Kalau sampai kenapa-napa ini bahaya.
PLN-nya, orang PLN-nya nggak ada yang mau turun ke lapangan kayaknya nih ya. Nggak ada yang mau ngasih solusi gimana kayaknya orang PLN ini nanamnya di tengah kali, soalnya nanam tiang listriknya tuh. Nanam tiang listriknya di tengah kali, pemirsa. Kayak gimana, mana di depan kondisinya begini tuh. Ya ilah, itu pada rontok kayak ayam sama dedak-dedaknya itu pada jatuh ke dalam kali itu ya. Ilah, bener-bener ini si abang ini. Waduh, lihat pemirsa. Ini gimana itu ya? Jadi atas kali naruh miara ternak ayamnya no. Nah itu sampah-sampahnya tuh pada jatuh ke dalam kali. Tuh lihat tuh pada dedak-dedak sekam-sekamnya tuh. Galah jadinya no. Tuh. Iya, bau ayam. Itu bau ayam, bau tai ayam sama kayak bangkai ayam ini. Baunya tuh apa hitam begitu ada tuh. Aduh, tolonglah ini Bapak Lurah, Bapak Camat ini, tolong ini lah. Udah sayang ini masalahnya ini udah boleh ngebersih-bersihin, udah boleh ngelebar-lebarin, masa itu begitu lagi tuh, masa dikasih baik tuh, diizinin baik tuh. Tukang ayam itu. Lah orang mah jangan begitu Bang usahanya tuh ya, kalau kata saya mah ya. Jalan. Semua pada bingung masalah tiang listrik ini pemirsa tuh. Bingung ya masalah tiang listrik ini. Ada abon ke jalan mah jauh. Ini tiang listrik. Tiang listrik ini sambungan lurusannya yang mana? Ono juga sama aja di depan ya, di dalam kali lagi tiang listriknya no. Yang ono no. Sama aja no. Ya. Masa tiang listrik di tengah-tengah aliran gitu, kayak kurang tahu tiang listriknya yang pindah apa kalinya yang geser gitu ya, kagak ngerti nih saya nih. Kalau yang di depan mau no bener no, dia no ada di dalam no posisi tiang listriknya no, tapi ini di sini malah keluar tuh, nggak lurus sama yang di depan ya. Oh, langsung bekonya ngambil ancang-ancang. Mau tetap dibongkar kali, mau tetap ini itu kabel listrik, hati-hati itu ya. Di atas kudu hati-hati banget ini pemirsa. Aduh tuh. Pelan-pelan ya. Wah, beresiko ini. Jangan sampai kayak odong-odong kemarin, bernasib kayak gitu gara-gara nyenggol tiang kabel listrik ya. Ini dia apalagi yang listrik kayak gitu tuh. Apalagi beko mah besi semua. Bahaya banget tuh pemirsa. Dikorekin pelan-pelan. Wih, ada betonnya di dalam. Ada betonnya di dalam. Ngeri ya. Waduh. Masuk bekonya. Ujung-ujungnya bekonya masuk.
Truknya dari sono. Lebih aman airnya, no. Nggak ada gangguan kalau dari sebelah sono. Waduh, tolonglah PLN, ini dibantu PLN. Gimana nih PLN? Padahal dari kemarin kita udah sering ini ya ngomong di video tuh, Bapak Jigolun juga pimpinan keduanya udah coba minta tolong sama PLN, tapi kayak masih belum ada aksi gitu dari PLN-nya, masih belum ada pergerakan. Masa semuanya masih dibiarin gitu aja. Ujung-ujungnya Kang Isurnya turun lagi pemirsa, ribet, bingung pemirsa ngerjainnya kayak gimana ini. Mau dibengkokin ke sini juga di tengah-tengah dia posisinya no ya. Ini bengkok, ribet ini tuh gara-gara tiang listrik satu ini. Mau coba dibelokin Pak. Iya, ada yang lagi uplak banget lagi nih pemirsa tuh. Iya, ilah uplak banget dia ini, fokus banget rumahnya motongin besi. Karena besi tak ada yang lain intinya. Kugar gaji langsung ku kiloin ya udah. Diuruk lagi. Mau dibengkokin kayaknya katanya. Di sini diuruk dulu. Keluar lagi, ujung anak keluar lagi. Itu benar. Nggak bisa lewat pemirsa tuh, airnya tuh nggak bisa lewat. Jumpal semua, nggak bisa lewat ini di sini tuh, parah ya. Mau dibikinin jalur baru kali ini nih. Apa gitu? Wah iya bener pemirsa tuh, dibikin jalur baru. Ujungannya kalinya dibikin jalur baru pemirsa. Karena jalur itu nggak bisa ya. Dibelokin ke sini. Kita bikin jalur baru kali Apur pemirsa, karena jalur lamanya udah kehalang tiang listrik tuh pemirsa, nggak bisa dikeduk, jembatan yang nggak bisa dibongkar gara-gara ada tiang listrik di tengah-tengahnya itu ya. Sedangkan airnya ini benar-benar mampet pemirsa, nggak bisa ngalir sama sekali. Bisa kalian lihat sendiri nanti setelah dibongkar bakal jadi kayak gimana airnya, mudah-mudahan bisa ngalir yang dari depan itu soalnya air udah hitam banget itu. Yang di depan itu pemirsa itu kemana bau buat anu kayak ayam sama bangkai ayam itu pemirsa. Oh.
tiang listrik ini nih, kalau menurut saya ini, kalau menurut keyakinan saya jadi sumber penyebab banjir yang sesungguhnya pemirsa. Soalnya posisinya aneh gitu, posisi tiang listriknya aneh, nggak sama yang lain. Kalau yang listrik yang di depan itu kan adanya di seberang sono ya, seberang sono kali lah, ini tuh malah di tengah-tengah. Kalau ini mah tuh posisinya aneh banget, air jadi kagak bisa ngalir sama sekali ini tuh. Soalnya tuh akibat jembatannya juga rendah banget, mau dibongkar nggak bisa, ada tiang listrik. Ngeri, soalnya udah kabel di atasnya banyak semraut, itu ngeri kesetrum kayak odong-odong kemarin dekonya. Ditambah lagi ya ntar takutnya doyong pas ininya dikeruk dibongkar, takutnya tiang listriknya malah roboh gitu pemirsa. Sedangkan tiang listriknya banyak teraponya tuh, banyak gardu-gardunya tuh, bahaya banget ini kayaknya, tegangan tinggi bener ini tuh, bukan main ini mah tegangannya tuh. Makanya nih mau nggak mau dah Kang Isur beserta tim jajaran ini, tim biru, dia lebih milih buat ngebentuk aliran kali Apur yang baru ya. Ada kalinya dibikin baru, aliran airnya dibelokin sama dia. Nah, habis gimana kalau nggak gitu, yang di depan nggak bisa ngalir sama sekali itu soalnya ya. Ya no. Dibikinin seukuran bakat dia ya. Belokin. Tiang kerok banjir ini, tiang listrik ini, brengsek nih. Wah, kabel lagi kan, hati-hati Kang. Lebarin lagi. Iya. Bikin lebar tetap ya. Bikin dalam aja Kang Isul kalian dah. Kita bikin mantep dah. Dulu ke depan. Waduh. Ada yang kepanasan, kasihan banget itu pemirsa no. Atau udah kayak kura-kura ninja ditutupin mukanya no. Udah panasan dia.
mau dibuang ke seberang sana, ini kehalang kabel lehernya. Dump trucknya nggak ada pisan lagi hari ini pemirsa, kagak ada dump truck sampai satu acan. Mungkin karena dikiranya udah selesai kali kerjanya ya, makanya dump truck nggak ada ya. Ini juga nih tukang ayam ini nih harus ibaratnya harus ditegur ini kalau menurut saya ini. Harusnya nih Bapak Kepala Desa atau Bapak Camat ini harus berani bergerak ini buat tertibin bangunan-bangunan yang kayak gini tuh. Masa istilahnya pemerintah lagi baik pemirsa, istilahnya kudu beko lagi baik istilahnya. Nah kan olok-olok solar buat tertibin gitu yang kudu mesti dari pemerintah kabupaten sama provinsi bae mah. Tuh sekarang di sini ya muter dia kemari pemirsa, dibuatin jalur di sebelah sini. Cukup kesulitan, ditambah ada tiang wifi juga ini di depan ini. Waduh, tiangnya banyak banget. Hati-hati woy. Motor hati-hati. Sabar dulu motor. Kerukannya memantap bener ya Mas Gatot Kaca Maya. Ditutup. Yang ke sana ditutup. Jalur kali apur yang lamanya ditutup pemirsa. Buat tempat ngebuang tanahnya. Muter lagi. Nah, sekalian lihat, dibelokin sini. Oke, buat balik yang listrik ya. Wah, ada dump truck parah satu nih pemirsa tuh. Datang. Diisi tanah dulu nih. Diloading dulu tanahnya di sini.
dikit lagi. Penuh dah. Kita kurang katanya. Kita tambahin. Awas metode didorong sama beko nanti terbalik dalam truk orang. Kita putar lagi. Nah, itu langsung disambungin. Langsung ditembusin ke sini ya. Itu ya, jalur lamanya udah ditutup, dirapat tuh, misalnya tutup rapat tuh. Harusnya jalur Kaliapur yang lamanya itu ada di sebelah kanan tiang, sekarang dibikin baru yang ada di sebelah kiri ini. Buang ke seberang juga ya. Air-airnya mulai masuk. Air-airnya mulai masuk, mulai ngisi pemirsa no. Sampai dia nyambung ke sana ya. Sekian lama ini airnya terpisah nih. Airnya coba disambungin lagi sama Kang Isur. Tuh. Mana airnya? Mana airnya? Airnya belum ngalir, airnya belum ngalir pemirsa. Mulai no. Airnya mulai turun no. Mulai turun, ngebasahin airnya. Sementara itu tanahnya dibuang dulu ke seberang ya. Air-airnya mulai bertemu dengan emaknya itu. Lihat. Nah, ini dia dibongkar nih. Dibongkar kah? Wih, didorong pemirsa tuh, didorong. Wih. Langsung ngalir deras no. Langsung airnya ngalir deras pemirsa. Didorong aja begitu aja sama Kang Isur. Ayo Kang, ini penyumbatnya yang terakhir dikeruk sampai penuh, lihat airnya. Wow, ngalir deras banget no pemirsa no. Lihat. Bertemu dia.
bertemu dia sama teman-temannya airnya pemirsa di sini tuh di depan dapur MBG, bertemu dia dengan teman-temannya pemirsa. Lihat tuh ya, air yang udah lama banget nggak pernah ngalir ini kesumbat gara-gara wis kencangnya minta ampun. Lihat, kali Apur ngalir sampai deras kayak gini pemirsa. Jarang-jarang lihat kali Apur ngalir sampai deras kayak gini. Ini bukan main, ini bukan rekayasa, tapi memang bener ngalir dari sono no, dari pemukiman no. Akhirnya tuh, wow, lihat jadi satu terus ke sono. Aduh, tuh lihat. Setelah dibongkar ya ini ya, jembatan yang ini sumber biang kerok ini ya, penyumbat banjir. Penyumbat air yang bikin banjir, penyebab banjir gitu. Apa sih, kayak gimana sih ngomong, ribet amat ah. Tuh akhirnya ngalir deras dia, udah kayak air di gunung rocokannya pemirsa. Jadi pengen ke Cibodas saya ngedenger kayak air ngerocok kayak gini. Oh, kencang banget pemirsa. Bukan main. Ini bisa cepet bisa cepet kering ini yang ada di daerah Hulu ini, Batu Jaya ini. Tuh, airnya kayak gini tuh. Kencang banget. Langsung kering di depan no, langsung kering, langsung kering. Dilebarin lagi, didalemin lagi ya. Luar biasa pemirsa. Jarang-jarang dapat momen kayak gini nih, momen terakhir kali Apur ini yang ada di Kecamatan Batu Jaya ini. Sebelum kita pindah ke Rengas Dengklok ya kali Apurnya ya. Tuh airnya dibikin ngalir sampai deras kayak gini nih. Makin tambah deras no di dalamnya no. Lihat, makin tambah deras tuh. Di dalamin makin tambah deras pemirsa. Makin tambah kenceng nih airnya no. Wih. Ketemu mamanya tuh di airnya tuh, ketemu mamanya tuh airnya. Saya udah sedari sekian lama saya ngonten di Kali Apur, belum pernah saya ngeliat air ngalir Kali Apur sampai deras kayak gini pemirsa ya. Tuh ini mah tuh udah bener-bener deras, kagak berhenti pemirsa, ngalirnya udah no. Waduh, langsung datang pasukan sampah no pemirsa no. Langsung datang pasukan sampah no, mentang-mentang air udah ngalir, pasukan sampahnya langsung pada datang itu. Bukan main tuh, lihat tuh. Widih. Sementara si Gatot masih lagi ngerapihin di atasnya pemirsa. Tuh, pasukan sampahnya datang. Lihat. Waduh, tuh kenceng banget tuh sampah yang ngalirnya pemirsa. Bukan main itu. Lihat. Udah. Lihat tuh. Oke, pemirsa. Ini masih mau dirapihin juga kayaknya nih. Di atasnya juga tanah-tanahnya lagi dirapihin ya. Dipadetin. Tuh, no, sampah-sampahnya datang no. Nah, bos, kurang sedikit. Tuh, airnya langsung surutnya sampai sejauh itu pemirsa tuh. Ada bekas hitamnya tuh. Sampai surutnya sejauh itu tuh. Ada di kisaran setengah meter surutnya ya. Setelah itu dibongkar ya. Tuh, bekas genangan, lumut air lamanya tuh. Sekarang langsung surut. Terus ngalir ke sono. Area depan di jalur yang baru yang mau dibuatin sama Kang Isur.